Di Libya, bentrokan milisi lawan milisi mungkin bisa dibilang jadi pemandangan rutin setiap tahunnya. Milisi-milisi ini bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kekayaan. Agustus 2023, dua milisi, Brigade 444 dan pasukan pencegahan kekuasaan saling tembak di ibu kota. Imbasnya, perang selama berbulan-bulan di sana menyebabkan warga sipil terjebak di rumah mereka dan tidak dapat melarikan diri dari kekerasan. Nah, masalahnya, mereka hanyalah dua dari banyak milisi di Libya yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Pertanyaannya sekarang, di mana peran militer menjaga stabilitas dari para milisi di Libya? Itu yang akan kita jawab hari ini. Angkatan Bersenjata Arab Libya sebenarnya pada prinsipnya adalah organisasi negara yang bertanggung jawab atas pertahanan militer Libya, termasuk darat, udara, dan laut. Didirikan setelah merdeka dari Italia, tepatnya pada tahun 1951, dan berada di bawah monarki kerajaan Libya bersatu di bawah perintah Raja Idris. Tentara di bawah monarki Raja Idris lalu dilatih oleh Inggris dan Amerika Serikat. Selama periode ini, Inggris juga terlibat dalam proyek-proyek rekayasa besar-besaran di Libya dan merupakan pemasok senjata terbesar di negara itu. Sementara Amerika Serikat mempertahankan pangkalan udara Willis yang berada di Libya untuk memperkuat dominasinya. Untuk menjawab pertanyaan tentang di mana peran militer Libya, maka kita akan merujuk sejarah yang terjadi pada 1 September 1969. Ada sekelompok perwira yang dipimpin oleh perwira militer berusia 27 tahun melancarkan kudeta terhadap Raja Idris. Perwira militer inilah yang dikenal sampai sekarang dengan nama dan gelar kehormatan Raja dari segala Raja Afrika, Muammar Gaddafi. Sejak Muammar Gaddafi berkuasa, Libya lebih cenderung dan mengadopsi konsep Soviet. Tahun 1977, Libya secara resmi menjadi negara sosialis dan mendapat bantuan militer dari Uni Soviet. Yang jadi masalah, reformasi ini memberikan Gaddafi kekuasaan yang hampir tidak terbatas. Lalu kemudian, terjadilah pemberontakan besar-besaran di tahun 2011 yang menjatuhkan Muammar Gaddafi dari kekuasaannya. Setelah Perang Saudara dan jatuhnya Gaddafi, angkatan bersenjata sebagian besar terdiri dari milisi lokal yang sering dibentuk atau tidak lagi aktif dan membentuk aliansi sementara yang berpindah-pindah. Jadi, kalau kita bicara tentang militer di Libya, maka kita akan menyinggung dua fase. Militer di era Gaddafi dan pasca Perang Saudara. Di era Gaddafi tidak ada kementerian yang terpisah. Semua kegiatan pertahanan dipusatkan di bawah pemerintahan Gaddafi. Tentara Libya dikenal dengan nama Angkatan Bersenjata Jamahiriyah Arab Libya. Soal berapa kekuatannya, pada bulan November 2010, sebelum Perang Saudara Libya di tahun 2011, jumlah personil Libya diperkirakan mencapai 76.000, ditambah personil cadangan dan milisi rakyat berjumlah 40.000. Rincian yaitu jumlah personil Angkatan Darat sekitar 50.000, termasuk 25.000 wajib militer. Personil Angkatan Lautnya itu sekitar 8.000 dan Angkatan Udara sekitar 18.000 personil. Selama periode ini, tentara Libya diorganisasikan menjadi 11 pertahanan perbatasan dari 4 zona keamanan. 1 brigade keamanan rezim, 10 batalion tank, 10 batalion infanteri mekanis, 18 batalion infanteri, 6 batalion komando, 22 batalion artileri, 4 brigade SSM, dan 7 pertahanan udara. Selama masa pemerintahan Muammar Gaddafi, Libya sudah bertempur dalam beberapa perang, termasuk Perang Libya-Mesir di tahun 1977, konflik Chad Libya tahun 1978 sampai 1987. Brigade Khamis Gaddafi adalah salah satu pasukan utama pelindung rezim. Pasukan ini dianggap oleh diplomat Amerika Serikat pada tahun 2009 sebagai yang paling mampu membela rezim. Ditambah dengan Korps Pengawal Revolusi untuk militer Libya yang juga bertugas sebagai pelindung utama rezim Muammar Gaddafi.
Sementara unit pasukan khususnya bernama Special Air Service yang merupakan unit pasukan khusus Angkatan Darat bentukan Inggris yang kemudian diaktifkan kembali. Soal anggaran, di masa pemerintahan Qaddafi, belanja militer Libya ini cenderung naik turun setiap tahunnya. Terakhir, sebelum Perang Saudara, anggaran militer Libya sebesar 1,90 miliar US dollar atau sekitar 1,9% dari PDB Libya. Di era Qaddafi, sebagian besar peralatan tempurnya itu dibeli dari Uni Soviet antara tahun 1970-an dan 1980-an. Untuk Angkatan Darat diperkirakan jumlah tank sampai tahun 2009 sebanyak 2.025 unit yang terdiri dari tank tempur utama T-55, T-72, ditambah tank medium T-62. Kendaraan pengintai ada 120 unit, kendaraan tempur infanteri lapis baja 1.000 unit, pengangkut personil lapis baja 945 unit, dan artileri 2.421 unit. Ada juga mortir 500 unit serta rudal pertahanan udara 424 unit. Meski jumlah alutsista yang Libya punya ini banyak, kenyataannya kebanyakan dan peralatan tersebut sudah usang. Yang lebih parah, dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai 2009, sejumlah besar senjata dan amunisi dikirim ke Libya, tapi tidak selalu jelas organisasi angkatan bersenjata atau polisi mana yang menerima persenjataan tersebut. Peralatan militer Angkatan Udara di Libya di era Qaddafi juga didominasi dari Uni Soviet. Jet tempur MiG-29, MiG-23, dan MiG-25 jumlahnya sekitar 83 unit. Jet tempur seri Sukhoi Su-22 dan Su-24 jumlahnya sekitar 40 unit. Ditambah pesawat lainnya seperti J-2 Gallop 16 unit, Fata Morgana 5 unit, dan F-1 sebanyak 20 unit, serta Tupolev Tu-22 sebanyak 7 unit. Jumlah ini sudah termasuk pesawat tempur yang sebenarnya sudah tidak layak terbang. Dan selama Perang Saudara, semua pesawat tempur Angkatan Udara Libya yang tidak berada di tangan pasukan pemberontak dihancurkan oleh pemboman NATO. Hal inilah yang jadi sebab kehancuran Angkatan Udara Libya. Sementara itu, Angkatan Laut Libya di era Qaddafi adalah angkatan laut kecil dengan beberapa fregat rudal, korvet, dan kapal patroli untuk mempertahankan garis pantai. Angkatan Laut selalu menjadi angkatan terkecil di Libya dan selalu bergantung pada sumber asing untuk peralatan, suku cadang, dan pelatihan. Di era Qaddafi ada satu fakta, bahkan sebelum terjadinya pemberontakan, kekuatan militer Libya sudah sangat lemah oleh sanksi dan pengabaian, meskipun negara-negara barat memberikan dan menjual senjata ke Libya. Banyak peralatan yang tidak dirawat dengan baik, bahkan tidak bisa digunakan lagi. Lalu bagaimana militer Libya pasca runtuhnya rezim Qaddafi? Sejak digulingkannya pemimpin Qaddafi, Libya mengalami ketidakstabilan politik selama masa transisi tersebut, mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2014, dan sejak dimulainya Perang Saudara Kedua, Angkatan Bersenjata Libya sebagian besar terdiri dari kelompok milisi. Pasukan Libya secara struktural terpecah dengan komponen-komponen yang terdiri dari Tentara Nasional Libya LNA di bawah komando Khalifah Haftar dan berbasis di wilayah timur Libya, Tobruk. Kelompok bersenjata non-negara ini berambisi mendirikan kediktatoran semi-militer sama seperti Qaddafi dengan mengatasnamakan pemerintah stabilitas nasional. Secara de facto, Haftar dan LNA didukung oleh pemerintah Mesir, Rusia, dan Uni Emirat Arab. Sampai di tahun 2019, LNA punya pasukan sekitar 7.000 personil tentara reguler dan 18.000 milisi dan anggota asing. Sekitar setengah dari LNA terdiri dari milisi dan tentara bayaran Sudan, Chad, dan Rusia. Ada juga pasukan yang setia di bawah Pemerintah Kesepakatan Nasional GNA berdasarkan ketentuan PBB yang diakui secara internasional. Pasukan ini menyebut dirinya dengan Tentara Libya. Jadi, tentara yang diakui secara internasional adalah GNA yang berbasis di Tripoli. Salah satu sekutu utamanya adalah Turki, didukung juga oleh Qatar, Tentara Nasional Suriah, Italia. Total pasukannya ada sekitar 8.400 personil. Karena terbagi menjadi dua faksi, secara otomatis pasukan darat dari Angkatan Bersenjata Jamahiriyah era Qaddafi pun terpecah. Angkatan Udara Libya juga terbagi antara komponen GNA dan komponen LNA.
Sementara angkatan laut di bawah kendali JNA, tapi beberapa kapal patroli pantai di bawah kendali LNA. Pasukan yang setia kepada JNA ini yang memerangi beberapa faksi yang ada di Libya, termasuk ISIS. Tapi di sisi lain memiliki sejumlah milisi yang setia terhadap JNA. Nah, apa yang jadi masalah sekarang? Dua pemerintah yang saling berebut kekuasaan ini memanfaatkan milisi dan ternyata semuanya mendapat gaji dari negara. Tugas mereka memang bertanggung jawab atas keamanan. Nah, masalahnya milisi-milisi ini sering bentrok sehingga berkontribusi terhadap lingkungan keamanan yang tidak stabil. Milisi selalu sukses mengeksploitasi krisis politik, sosial, dan ekonomi yang sedang berlangsung di Libya. Hal inilah yang membuat milisi menjadi tambah subur. Karena apa? Warga sipil yang kesulitan ekonomi akan memilih menjadi bagian dari milisi dengan iming-iming mendapatkan gaji dari negara dan hal ini jadi satu-satunya pilihan bagi mereka. Makanya milisi jadi punya pengaruh yang hampir tak tertandingi di Libya. Tantangan komunitas internasional yang pertama, mereka yang memberikan bantuan dana ke Libya harus bisa memastikan kalau dana tersebut digunakan untuk membantu warga dan tidak digunakan untuk mendanai milisi. Cara kedua, lewat bantuan dalam menciptakan mata pencaharian alternatif bagi warga Libya. Pilihan pendapatan baru bisa jadi akan menjauhkan individu dari milisi dan secara perlahan mengurangi pengaruh mereka. Tapi, faktor pentingnya ada pada aktor-aktor Libya yang punya kemampuan untuk menentukan masa depan milisi di negara mereka.